Hai sahabat Suherman, hari ini kembali ke sesi Q&A dan aku sudah pilih satu buah email yang masuk ke dalam inbox saya dan ini adalah pembahasan mengenai foto dokumentasi. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini aku sudah pilih satu buah email yang masuk ke dalam inbox saya, raharjoanton62@gmail.com. Terhormat Kakak Marta Suherman, berkenan kiranya Kakak memberikan masukan atas kegelisahan saya selama 10 tahun ini. Saya agak masih bingung dengan kategori foto yang saya lampirkan. Di sini ada dua foto yang dilampirkan. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah foto tersebut masuk dalam kategori news, street photography, atau dokumentasi? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan komposisi dari foto tersebut? Yang ketiga, apakah point of interest cukup kuat di dalam foto tersebut? Pertanyaan keempat, di kedua foto ada perbedaan keteduhan karena foto kedua tertutup bayangan gedung. Apakah settingan saya masih bisa ditolerir? Kedua foto tersebut saya ambil dengan menggunakan kamera Canon 7D, lensa Canon 70-200 f2.8 IS 2 USM dengan settingan shutter speed 1/1000, kemudian aperture-nya di 2.8 dan ISO 100. Demikian Kak Marta, berkenan kiranya memberikan masukan dan arahan. Terima kasih atas perhatiannya. Hormat saya Anton Raharjo. Kemudian dilampirkan dua buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin baru aja ketemu channelnya, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam informasi tentang industri kreatif. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman langsung kontak ke nomor di bawah ini. Nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi dan juga videografi. Hari ini kita akan bahas tentang apa sih bedanya antara foto yang masuk ke dalam kategori news, street photography, atau dokumentasi. Jadi buat teman-teman di sini sebenarnya jangan bingung. Kadang-kadang memang kategori dalam foto itu banyak banget ya, pilah-pilahannya, turun-turunannya. Tapi sebenarnya kalau kita mau mapping ini, kalau kita mau balik lagi ke dasarnya, sebenarnya cuma ada dua macam fotografi, yaitu foto benda hidup dan juga benda mati, sesederhana itu. Tapi di sini memang benda hidup ada banyak macamnya. Salah satunya adalah memotret manusia. Nah, potret manusia ini banyak banget. Ada yang bilang potret fotografi yang mungkin ingin bercerita tentang karakter dari orang yang difoto. Atau misalnya ada lagi yang mungkin lumayan terkenal adalah foto fashion gitu ya. Banyak orang yang mengangkat tentang fashionnya yang digunakan. Jadi penekanannya pada fashionnya. Atau mungkin zaman sekarang banyak banget skincare masuknya ke dalam beauty fotografi di mana fotonya itu mostly close up di muka semua yang memperlihatkan kecantikan dari modelnya, kulitnya yang sehat gitu ya. Nah, di sini bagaimana dengan perbedaan antara news fotografi, street fotografi, ataupun dokumentasi itu sendiri? Jadi mungkin aku bisa bilang dokumentasi adalah bagian paling besar ya. Jadi dokumentasi itu bisa macam-macam banget. Teman-teman bisa bilang dokumentasi itu bisa dokumentasi ulang tahun misalnya, atau dokumentasi pernikahan gitu ya. Atau misalkan kalau teman-teman juga ada dengar namanya stage photography, itu juga sebenarnya bagian dari dokumentasi gitu. Lalu kemudian ada lagi yang jurnalistik. Nah, jurnalistik juga bagian dari dokumentasi sebenarnya. Tapi dokumentasinya jurnalistik ini adalah difungsikan untuk menyampaikan sebuah berita. Jadi mungkin kalau ditanya news gitu ya. Nah, news ini mungkin maksudnya adalah jurnalistik gitu ya. Di mana satu buah foto memang disampaikan untuk memberitakan satu berita yang tidak boleh direkayasa. Nah, kemudian apa bedanya dengan street photography? Street photography memang sedikit berbeda. Street photography itu biasanya identik dengan perspektif dari fotografer yang mengambil. Jadi, dia tidak menceritakan tentang fakta, tapi dia hanya ingin bercerita dia di jalan ketemu dengan sesuatu, kemudian dia memiliki point of view tertentu. Jadi kayak, oh ini kayaknya cocok nih, kita penggal dikit cuma bagian kakinya aja, kemudian ada zebra cross-nya gitu. Lalu kemudian fotografernya ingin bercerita tentang kaki dan zebra cross itu sendiri. Jadi biasanya street photography itu lebih menekankan pada point of view si fotografernya. Sedangkan kalau jurnalistik gitu ya, itu lebih ke ranahnya fakta, harus faktual banget. Jadi banyak banget teman-teman yang mungkin di lapangan agak bingung ya. Ini masuk ke dalam ranahnya jurnalistik atau street photography. Jadi harus dibedakan penekanan itu apakah
lebih ke point of view si fotografernya atau lebih ke fakta yang ingin ditampilkan. Kemudian apakah street photography dan juga jurnalistik itu masuk ke dalam dokumentasi? Sebenarnya masuk-masuk aja. Tapi memang street photography penekanannya lebih ke seni ya, di mana dia memang banyak banget elemen-elemen yang berbeda-beda. Jadi tahu-tahu dipenggal di bagian tertentu, tiba-tiba kepalanya diganti dengan binatang misalnya. Nah, itu permainan perspektif yang membuat satu buah foto itu feels-nya lebih banyak artnya daripada faktanya. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung antara jurnalistik dan juga yang street photography. Jadi mungkin dari contoh-contoh yang aku lampirkan ini mudah-mudahan bisa membedakan dan juga membuat lebih mengerti tentang perbedaannya tersebut. Nah, di sini dilampirkan ada 2 buah foto ya. Foto Pak Jokowi di sini. Memang kalau dilihat kedua foto ini sangat mirip karena ya diambil di saat momen yang bersamaan. Memang di yang pertama secara exposure sebenarnya lebih sempurna karena lebih terkena dari cahayanya langsung direct. Dan yang di kanan memang ada lebih redup ya karena ada shadow-nya. Di sini kalau dilihat di bagian kiri bawah itu ada bendera yang nampak lebih terang. Sebenarnya kalau ditanya apakah ini masih masuk atau masih ditoleransi gitu ya exposure-nya, masih aman aja sebenarnya, tidak terlalu bermasalah. Tapi di sini mungkin yang aku akan lebih tekankan bukan di exposure-nya itu sendiri, tapi lebih ke momentumnya. Karena satu buah foto itu kadang-kadang kita harus mendapatkan momen-momen terbaiknya ya. Dan setiap momen itu memiliki rasa. Jadi rasanya tuh beda-beda. Kalau teman-teman melihat satu gambar, oh ini kok kayaknya nanggung ya, oh yang ini mungkin lebih enak rasanya gitu. Nah, di sini rasa inilah yang harus kamu dapatkan. Jadi kalau dibandingkan antara foto 1 dan kedua, memang momennya berbeda ya. Foto yang pertama di sini dari foto wajahnya Pak Jokowi ini jauh lebih kelihatan clear, sedangkan di bagian yang kedua lebih terhalang oleh posisi tangannya. Tapi sebenarnya kedua foto ini sama-sama menceritakan keadaan di saat itu, dan secara komposisi juga memang cukup banget karena di sini juga bukan cuma close up ke wajahnya aja, tapi juga menampilkan ambience-nya juga, lingkungannya itu seperti apa. Nah, kemudian juga di sini ada beberapa mungkin dari orang-orang di sekitarnya menunjukkan keramaian suasana di saat itu. Dan di sini karena Pak Jokowinya pakai baju putih ya, baju putih itu warna-warna yang terang yang biasanya lebih cepat menangkap mata kita untuk melihat duluan dibandingkan bagian yang lain. Jadi sebenarnya secara point of interest-nya cukup banget. Kemudian juga di sini secara komposisi juga kalau kita bilang ini masuk ke ranahnya jurnalistik, ini sangat cukup gitu ya. Jadi cukup mengkomunikasikan bagaimana keadaan saat itu, bagaimana ekspresinya dari Pak Jokowi, dan juga secara exposure juga masih di dalam ranah yang cukup aman. Nah, di sini mungkin buat teman-teman yang baru belajar tentang dokumentasi, sebenarnya nggak usah banyak khawatir. Di sini teman-teman bisa mengambil atau mengeksplorasi dari manapun. Jadi kalau teman-teman mungkin paling gampang di rumah atau di sekolah atau di kantor gitu ya. Nah, kita bisa pakai teman-teman kita, keluarga kita pada saat mereka ada satu acara tertentu, misalkan di kantor ada peresmian gedung. Nah, di situ mungkin kamu bisa belajar eksplorasi tentang foto dokumentasi di saat itu seperti apa. Nah, di sini kita sebenarnya bukan cuma mengambil satu buah gambar, tapi juga kita ingin bercerita dengan visual yang kita ingin tampilkan. Jadi, buat teman-teman juga yang mungkin pernah mendengar mengenai foto esai, foto story gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bingung apa sih itu. Nah, teman-teman bisa cek juga di video di bawah ini pembahasan tentang foto esai dan juga foto story. Bagaimana kita bercerita lebih dari satu buah foto, memberikan penekanan pada cerita-cerita yang kita ingin sampaikan. Nah, di sini juga kalau teman-teman mungkin ada yang masih bingung tentang teori komposisi, teman-teman juga bisa cek di link di bawah ini video-video saya membahas mengenai teori komposisi, teori-teori dasar komposisi yang perlu kamu ketahui. Oke, mungkin ada beberapa hal yang aku ingin tambahkan juga ya kalau teman-teman di sini mungkin baru aja belajar menjadi seorang fotografer yang lebih ranahnya ke jurnalistik gitu ya. Karena kalau aku lihat fotonya di sini kan jurnalistik banget ya. Mungkin teman-teman bisa belajar mengenai etikanya juga. Bagaimana kita memotret di dalam satu ruangan, apa aja yang harus kita perhatikan gitu. Bagaimana kita tidak melanggar etik-etik dari jurnalis itu sendiri. Dan juga di sini balik lagi karena ini
ini adalah bicara tentang fakta, otomatis foto-foto jurnalis itu biasanya tidak disarankan untuk dilakukan editing. Editing artinya sampai memanipulasi gitu ya. Kadang-kadang cropping itu masih diperbolehkan di beberapa kasus, tapi manipulasi itu totally tidak boleh. Dan biasanya memang message-nya itu memang harus clear ya. Jadi ketika lihat satu buah foto memang orang udah langsung bisa mengerti. Berbeda dengan street photography yang kadang-kadang kita perlu mencerna dulu, kayak ini mau ceritanya apa ya? Oh, ini orangnya kenapa begini ya? Gitu. Nah, street photography memang sangat menarik ya, dan kadang-kadang di sini kita sebagai fotografer memiliki kebebasan untuk menuangkan apapun ide kita di lapangan. Tapi di saat kita bekerja sebagai jurnalis untuk memberikan fakta tertentu, itu memang kadang-kadang straight to the point itu, dan komposisinya juga ada kalanya kita mengabadikan dengan komposisi yang basic banget, yang dead center itu pun tidak apa-apa. Jadi yang penting lebih ke faktanya itu sendiri. Nah, mudah-mudahan pembahasan kali ini mengenai perbedaan antara street photography dan juga jurnalistik bisa mencerahkan teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silakan email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Bye.